Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Matkul Pengantar Hukum Indonesia mau mempresentasikan tentang hukum pidana. Pertama, saya mau perkenalan. Nama saya Muhammad Nuri Salahuddin. Dan selanjutnya, Saya Sofi Rubiatul Iza. Saya Muhammad Nasul Amin. Saya Kubatul Aulia Firdaus. Dan saya Dwi Kurniawati. oke, kita mulai dan untuk subbab yang pertama, next, akan dijelaskan oleh Mbak Dwi Kurniawati. Silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum pidana menurut beberapa ahli. Menurut Satyajit Kartanegara, hukum pidana dipandang dari dua sudut. Yang pertama, hukum pidana dalam arti objektif, dan yang kedua, hukum pidana dalam arti subjektif. Yang pertama, hukum pidana dalam arti objektif atau ius ponel adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan di mana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman. Ius ponel dapat dibagi menjadi dua, hukum pidana material dan hukum pidana formal. Hukum pidana material yaitu berisikan peraturan-peraturan tentang perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman, siapa saja yang dapat dihukum, hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan hukum pidana formal yaitu sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman. Yang kedua, hukum pidana dalam arti subjektif atau ius punendi. Ius punendi adalah sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak negara yang tercantum dalam hukum pidana subjektif yaitu diantaranya hak negara untuk memberikan ancaman hukuman, hak jasa untuk menuntut pelaku tindak pidana, dan hak hakim untuk memutuskan suatu perkara. Menurut Wirjono Prodikoro, hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Maksudnya ialah hukum pidana merupakan hukum yang berisi peraturan-peraturan hukum mengenai pidana. Selanjutnya, Profesor Moljatno mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk yang pertama, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Yang kedua, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Dan yang ketiga, menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Yang terakhir, menurut Bambang Purnomo, hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Next. Nah, ini merupakan hukum pidana menurut Satyajit Kartanegara. Next, selanjutnya sejarah hukum pidana akan dijelaskan oleh Mbak Lia. Sejarah hukum pidana di Indonesia. Zaman VOC, kedatangan pedagang Belanda di Indonesia membawa suasana penjajahan untuk kepentingan perdagangan mereka berdasarkan Octrooi Staten Generaal di negeri Belanda. VOC telah melaksanakan berlakunya peraturan-peraturan sendiri di Indonesia
yang semulanya peraturan-peraturan tersebut berbentuk plakat-plakat yang kemudian dihimpun dengan nama Statuten van Batavia atau Statuta Betawi pada tahun 1642. Akan tetapi belum merupakan kodifikasi. Pada tahun 1848 diadakan Interimer Strafbepalingen. Di samping kedua peraturan tersebut, berlaku juga Oud-Hollands Rens dan Romans Rens, hukum Belanda kuno dan hukum Romawi. Adapun bagi orang Bumiputra atau orang Indonesia asli, meskipun adanya peraturan-peraturan hukum pidana yang tertulis tersebut, tetap berlaku hukum adat pidana yang sebagian besar tidak tertulis. Pada tahun 1866 barulah dikenal kodifikasi dalam arti sebenarnya, yaitu pembukuan segala peraturan hukum pidana. Menurut Azal Abidin Farid, pada tanggal 10 Februari 1866, berlakulah dua kitab undang-undang hukum pidana di Indonesia, yaitu yang pertama Het Wetboek van Strafrecht for Europeanen, yang berlaku bagi golongan Eropa mulai tanggal 1 Januari 1867, yang kemudian dengan ordonansi tanggal 6 Mei 1872 ditetapkan pula berlakunya KUHP untuk golongan bangsa Indonesia dan Timur Asing. Dan yang kedua, Het Wetboek van Strafrecht voor Inlands en daarmee Gelijk Gesteld, nomor 85 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1873. Kedua kitab undang-undang hukum pidana di Indonesia tersebut adalah jiplakan dari Kode Penal negara Prancis yang oleh Kaisar Napoleon dinyatakan berlaku di negara Belanda pada waktu negara itu ditaklukkan oleh Napoleon permulaan pada abad ke-19. Zaman Hindia Belanda. Pada tahun 1811 sampai dengan 1814, Indonesia pernah jatuh dari tangan Belanda ke tangan Inggris. Berdasarkan Konvensi London 13 Agustus 1814, maka bekas koloni Belanda dikembalikan kepada pemerintah Belanda. Kepada Komisaris Jenderal diberi suatu instruksi tanggal 3 Januari 1815. Instruksi ini menjadi undang-undang dasar pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu dan terkenal dengan nama Regeringsreglement van tahun 1815. Tindakan pertama Komisaris Jenderal setibanya di Indonesia yaitu mempertahankan untuk sementara waktu semua peraturan bekas pemerintah Inggris untuk menghindari Rens vakum. Berdasarkan Statsblad 1828 nomor 18 diadakan suatu sistem kerja paksa sebagai sistem hukuman sistem kerja paksa tersebut dengan sendirinya hanya dilakukan bagi para terhukum bangsa pribumi yang terbagi dalam dua golongan, yaitu yang pertama yang dihukum kerja rantai dan yang kedua yang dihukum kerja paksa. Zaman pendudukan Jepang. Pada waktu Indonesia diduduki oleh Jepang pada tahun 1942, maka pemerintah Jepang mengeluarkan peraturan yang bernama Osamu Shirei nomor 1 tahun 1942 yang mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 1942 sebagai peraturan peralihan Jawa dan Madura. Osamu Shirei nomor 1 tahun 1942 dalam pasal 3 menentukan bahwa semua badan pemerintah dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa perundang-undangan yang berasal dari zaman penjajahan pemerintah Belanda dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan bala tentara Jepang. Dengan demikian, Wetboek van Strafrecht for Netherlands Indie Stadsblad nomor 1915 nomor 732 tetap berlaku. Dan yang terakhir, zaman kemerdekaan. Setelah bangsa Indonesia diproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945.
dalam pasal 2 dari Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar menegaskan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar tersebut. Dalam rangka untuk mempertegas aturan peralihan tersebut, maka Presiden Republik Indonesia mengeluarkan peraturan pada tanggal 10 Oktober 1945 dengan nama Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1945. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 disebutkan bahwa hukum pidana yang berlaku sekarang mulai tahun 1946 adalah hukum pidana yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 dengan berbagai perubahan dan penambahan yang disesuaikan dengan keadaan negara proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan nama Wetboek van Strafrecht for Netherlands Indi diubah menjadi Wetboek van Strafrecht atau yang disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun sistematika Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari 569 pasal yang terbagi dalam 3 buku yang isinya antara lain yang pertama buku 1 berisi tentang peraturan umum terdiri dari 9 bab dari pasal 1 sampai dengan pasal 103. Yang kedua, buku 2 berisi tentang kejahatan terdiri dari 31 bab dari pasal 104 sampai dengan pasal 488. Dan yang terakhir, buku 3 berisi tentang pelanggaran-pelanggaran terdiri dari 9 bab dari pasal 489 sampai dengan pasal 569. Dalam buku 1 dimuat ketentuan-ketentuan umum dari hukum pidana yang pada umumnya berlaku untuk seluruh bidang hukum pidana, baik yang bersumber dari buku 2 dan buku 3 maupun yang disebutkan dalam undang-undang lain. Next. Dan untuk selanjutnya, tindak pidana dan jenis pidana yang akan dipresentasikan oleh Mbak Sofi. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang tindak pidana dan jenis pidana. Dalam bahasa Belanda, tindak pidana itu dinamai bahasa Belandanya strafbaar atau delik. Kalau dalam bahasa Indonesia terdapat banyak istilah, namun yang paling baik untuk dipergunakan adalah tindak pidana. Kemudian dari beberapa pendapat ahli hukum dapat disimpulkan tindak pidana adalah suatu tindakan atau kejadian atau suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur pidana sebagai berikut. Itu yang pertama, harus ada suatu perbuatan manusia. Kemudian yang kedua, perbuatan manusia itu harus melawan hukum. Kemudian yang ketiga, perbuatan itu diancam dengan pidana. Kemudian yang keempat, harus dilakukan oleh seorang yang mampu bertanggung jawab. Jadi di sini dalam artian dia itu udah cakap, udah dewasa gitu. Kemudian yang kelima, perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan. Jadi unsur kelima ini harus terpenuhi semua. Kemudian baru perbuatan itu bisa dikatakan sebagai tindak pidana. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang jenis pidana. Jenis pidana yang diatur dalam KUHP pasal 10 terdiri dari dua jenis. Yang pertama, maksud dari jenis pidana ini adalah hukumannya. Jadi yang pertama adalah hukuman pokok, yaitu adalah hukuman yang terlepas dari hukuman lain yang berarti dapat dijatuhkan kepada terpidana secara mandiri. Jadi ini maksudnya hukuman pokok adalah hukuman utama, yaitu ada beberapa jenis hukuman. Pertama, hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan denda. Jadi perbedaan hukuman penjara dan kurungan ini beda. Jadi kalau penjara itu dia masanya itu lama. Kalau kurungan itu ya di penjara tapi dalam kurun waktu yang sebentar gitu. Mungkin nggak sampai 1 tahun. Terus kemudian jenis pidana yang kedua yaitu hukuman tambahan adalah hukuman yang tidak dapat dijatuhkan tanpa
adanya hukuman pokok. Yang pertama adalah pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Ini biasa kita lihat itu dari contoh kasus pidana korupsi yang mungkin seorang itu dilepas dari jabatannya, terus kemudian dia seluruh hartanya itu akhirnya dirampas. Itu yang dinamakan hukuman tambahan. Oke, selanjutnya kita akan bahas berlakunya pidana. Oke, yang akan dijelaskan oleh Mas Aji. Oke, terima kasih. Sekarang yaitu berlakunya hukum pidana. Berlakunya hukum pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dua asas, yaitu satu, asas berlakunya hukum pidana menurut tempat. Kedua, yaitu asas berlakunya hukum pidana menurut waktu. Asas berlakunya hukum pidana menurut tempat sangat penting untuk mengetahui penentuan tentang sampai di mana berlakunya undang-undang hukum pidana dari suatu negara jika terjadi tindak pidana. Di samping itu, juga untuk mengetahui bila mana negara berhak menuntut sesuatu perbuatan dari seseorang yang merupakan kejahatan atau pelanggaran. Asas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut tempat terdapat 4 asas. Yang pertama yaitu asas teritorial atau asas wilayah. Yang kedua, asas nasionalitas aktif atau asas personalitas. Yang ketiga yaitu asas nasionalitas pasif atau asas perlindungan. Dan yang keempat yaitu asas universalitas. Yang pertama yaitu asas teritorial atau asas wilayah. Menurut asas ini, berlakunya hukum undang-undang pidana dari suatu negara disandarkan pada tempat di mana perbuatan itu dilakukan dan tempat di mana terletak di dalam wilayah dan di mana undang-undang hukum pidana tadi berlaku. Jadi asas ini khusus ditujukan kepada tempat di mana perbuatan dilakukan, sedangkan sifat orang yang melakukannya diabaikan. Asas teritorial atau wilayah telah diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 KUH pidana. Pasal 2 KUHP menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi tiap orang Indonesia yang melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum atau peristiwa pidana. Adapun bunyi pasal 3 KUH pidana yaitu ketentuan pidana dalam Perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindakan pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Yang kedua yaitu asas nasionalitas aktif atau asas personalitas. Asas ini menjelaskan bahwa berlakunya undang-undang hukum pidana sesuatu negara disandarkan pada kewarganegaraan atau nasionalitasnya seseorang yang melakukan suatu perbuatan, bukan pada tempat di mana perbuatan itu dilakukan. Jadi, undang-undang hukum pidana hanya dapat diperlakukan terhadap seseorang warga negara yang melakukan perbuatan terlarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dan dalam hal ini tidak menjadi persoalan di mana perbuatan itu dilakukan, meskipun perbuatan itu dilakukannya di luar negara asalnya. Undang-undang hukum pidana negaranya itu tetap berlaku terhadap dirinya. Asas ini diatur dalam pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 KUH pidana. Yang ketiga, asas nasionalitas pasif atau asas perlindungan. Asas ini menjelaskan bahwa berlakunya undang-undang hukum pidana sesuatu negara disandarkan kepada kepentingan hukum yang dilanggarnya. Dengan demikian,
Maka apabila kepentingan hukum dari suatu negara yang menganut asas ini dilanggar oleh seseorang, baik oleh warga negara ataupun orang asing, dan pelanggaran tersebut dilakukannya, baik di luar negeri maupun di dalam negara yang menganut asas tadi. Undang-undang hukum pidana negara dapat diberlakukan terhadap si pelanggar tadi. Titik berat asas ini ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dibahayakan oleh perbuatan pidana yang dilakukan seseorang di luar negeri. Sehingga asas ini juga disebut asas perlindungan. Asas ini diatur dalam pasal 4 dan pasal 8 KUH pidana. Yang keempat yaitu asas universal. Menurut asas ini, undang-undang hukum pidana dari suatu negara yang menganutnya dapat diperlakukan terhadap siapapun yang melanggar kepentingan hukum dari seluruh dunia. Adapun yang menjadi landasan hukum asas ini adalah untuk melindungi kepentingan hukum seluruh dunia. Asas ini menganggap seolah-olah di seluruh dunia telah berlaku hukum pidana. Jadi siapapun dan dari bangsa manapun juga yang melakukan kejahatan perampokan laut dapat dikenakan hukuman, tidak melihat tempat dan bangsa. Asas ini diatur dalam pasal 4 sub 2E dan 4E KUH pidana. Yang selanjutnya yaitu asas berlakunya hukum pidana menurut waktu. Asas hukum pidana menurut waktu terdapat di dalam pasal 1 ayat 1 KUH pidana. Yang bunyinya yaitu tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu. Jadi pasal 1 ayat 1 KUH pidana itu menjelaskan bahwa undang-undang pidana berlaku untuk waktu yang akan datang dan tidak berlaku sebelum dikeluarkan undang-undang tersebut. Dengan perkataan lain, bahwa sesuatu perbuatan tidak dapat dihukum kalau tidak ada undang-undang lebih dahulu yang telah mengatur untuk perbuatan tersebut. Bambang Purnomo mengemukakan bahwa pengertian dapat diberikan pada pasal 1 ayat 1 KUHP antara lain. Yang pertama, mempunyai makna nullum delictum nulla pusnasin praevira legionelli, yang artinya yaitu tiada delik, tiada pidana tanpa peraturan yang mengancam pidana lebih dahulu. Yang kedua, yaitu mempunyai makna undang-undang hukum pidana tidak mempunyai kekuatan berlaku yang terjadi pada saat itu. Selanjutnya, Sianturi menjelaskan bahwa pasal 1 ayat 1 KUH pidana itu terkandung 3 asas hukum pidana, yaitu 1. Bahwa hukum pidana bersumber atau berdasarkan peraturan-peraturan tertulis. Dengan perkataan lain, ketentuan pidana sudah ada terlebih dahulu dalam peraturan tertulis. Yang kedua yaitu ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut. Asas kedua ini merupakan makna atau amanat dari ketentuan terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu dilarang menggunakan analogi dalam penerapan hukum pidana. Asas ini adalah merupakan makna dari peraturan tertulis. Untuk mencegah adanya ketidakadilan, maka diadakan pengecualian terhadap pasal 1 KUH pidana, yaitu pasal 1 ayat 2, mengatakan jikalau undang-undang diubah setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya. Maksudnya ialah peraturan yang berlaku adalah undang-undang pidana yang lama. Tetapi kalau undang-undang pidana yang baru memuat hal-hal yang lebih ringan bagi terdakwa daripada undang-undang yang lama, maka untuk si tersangka berlaku undang-undang yang baru.
Yang dimaksud dengan peraturan atau ketentuan yang lebih menguntungkan ialah jenis hukuman, beratnya hukuman, syarat-syarat tentang dapatnya dihukum, dan lain-lain. Kalau misalnya undang-undang yang baru tidak memuat ancaman hukuman, sedangkan yang lama memuat ancaman hukuman, maka perbuatan itu tidak dapat dihukum. Yang dimaksud perubahan undang-undang ialah perubahan undang-undang pidana. Oke, selanjutnya yaitu penggolongan tindak pidana dan sistematika KUH pidana yang akan dijelaskan oleh Mas Nuri. Oke, terima kasih waktunya. Oke, yang pertama, penggolongan tindak pidana ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, menurut doktrin. Menurut doktrin, yang pertama adalah delik dolus dan delik culpa. Delik dolus berarti sengaja, atau kata lain, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang dilarang dan diancam dengan pidana. Seperti contoh pasal 354 KUHP. Di situ tertera dengan kata dengan sengaja melukai berat orang lain. Untuk delik culpa, sedangkan artinya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan atau ketidakhati-hatian. Seperti contoh di sini 359 dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya. Yang kedua, delik komisionis dan delik komisionis per omisionis. Untuk delik komisionis artinya delik yang terdiri dari melaksanakan sesuatu atau perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana yang dapat meliputi delik formal dan delik material. Yang kedua, delik omisionis adalah delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan dan biasanya merupakan delik formal. Terus yang ketiga, delik komisionis per omisionis adalah delik yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan tetapi tidak pula dilakukan dengan tidak berbuat. Terus yang nomor 3, delik material dan delik formal. Delik material sendiri artinya delik yang rumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Untuk delik formal, delik yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam oleh pidana undang-undang. Yang keempat, delik yang berdiri sendiri atau self-standing delicten dan delik berkesinambungan atau fortgeset delicten. Delik mandiri atau self-standing delicten adalah delik yang berdiri sendiri yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Sedangkan delik berlanjut atau berkesinambungan atau fortgeset delicten adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan berlanjut. Yang kelima, delik berakhir atau delik yang selesai seketika atau aflopende delicten dan delik berkesinambungan atau delik terus-menerus atau fortdurend delicten. Untuk delik berakhir ialah delik yang terdiri atas kelakuan untuk berbuat atau tidak berbuat dan delik telah selesai ketika dilakukan. Sedangkan delik terus-menerus atau fortdurend delicten ialah yang dilakukan untuk melangsungkan keadaan yang dilarang, seperti contoh pasal 221 KUHP tentang menyembunyikan orang jahat. Yang keenam, selanjutnya delik tunggal atau enkelvodik delicten dan delik majemuk atau semngetel delicten. Untuk delik tunggal atau sederhana ialah delik yang selesai dengan satu kelakuan. Sedangkan delik majemuk adalah delik yang terdiri atas lebih dari satu perbuatan atau delik yang terjadi dua atau lebih perbuatan yang dipersatukan. Contoh pasal 480. Untuk selanjutnya delik biasa, delik yang mempunyai bentuk pokok disertai unsur yang memberatkan, dan delik yang mempunyai bentuk pokok disertai unsur yang meringankan. Untuk delik biasa artinya ialah delik yang bukan delik pengaduan dan penuntutannya tidak perlu adanya pengaduan.
Contohnya pasal 362 KUHP. Sedangkan delik yang mempunyai bentuk pokok disertai unsur yang memberatkan, yaitu delik di mana hanya disebut nama kejahatannya disertai dengan unsur pemberatan. Sedangkan delik yang mempunyai bentuk pokok disertai unsur yang meringankan atau geprivileged delicten adalah delik di mana hanya disebut nama kejahatannya disertai dengan unsur yang meringankan. Contoh pasal 341 KUHP lebih ringan daripada pasal 342 KUHP. Selanjutnya nomor 8, politic delicten. Di situ ada 3. Yang pertama, politic delicten sendiri adalah delik yang dilakukan hanya ada unsur politik. Dan delik ini terdiri atas 3. Yang pertama, zoveel politic delicten yang merupakan kejahatan, dan Landfried sebagaimana diatur dalam pasal 104 sampai 110 KUHP atau yang biasa dikenal dengan pengkhianatan intern. Dan pasal 121, 124, 126 KUHP pengkhianatan ekstern. Yang kedua yaitu Gemeente politic delicten, yaitu yang merupakan pencurian terhadap dokumen negara. Dan yang terakhir delicta politic delicten, yaitu yang merupakan kejahatan menyembunyikan senjata. Lalu selanjutnya nomor 9, delicta propria. Artinya sendiri yaitu delik yang dilakukan hanya oleh orang tertentu karena suatu kualitas, misalnya delik jabatan dan delik militer. Untuk common delicten yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang pada umumnya seperti penggelapan atau pencurian. Yang selanjutnya 10, delik aduan. Delik aduan adalah delik yang dapat dituntut apabila ada pengaduan. Delik aduan ini terdiri atas delik aduan mutlak dan delik aduan relatif. Delik aduan mutlak sendiri adalah bahwa pengaduan itu tidak boleh dibatasi pada beberapa orang tertentu, melainkan dianggap ditujukan kepada siapa saja yang melakukan kejahatan yang bersangkutan. Yang kedua yaitu pembagian tersebut, delik aduan relatif adalah delik pengaduan hanya dilakukan oleh orang tertentu. Delik ini pada umumnya kejahatannya itu terhadap benda yang terjadi dalam keluarga. Selanjutnya menurut KUHP. Menurut KUHP tersendiri itu bahwa penggolongan tindak pidana itu ada 2. Yang pertama mischievous atau kejahatan, yang kedua overtrading. Oke, yang pertama mischievous atau kejahatan yang diatur dalam buku 2. Terus yang kedua overtrading, pelanggaran yang diatur dalam buku 3. Kedua jenis tindak pidana itu bukan berdasarkan perbedaan prinsipil, melainkan hanya perbedaan gradual saja. Kejahatan pada umumnya diancam dengan pidana yang lebih besar daripada pelanggaran. Ada beberapa ketentuan yang termuat dalam satu KUHP yang membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran, yaitu percobaan pogging dan membantu. Yang kedua daluarsa atau forgery. Yang ketiga pengaduan atau klek. Yang keempat peraturan pada perbarengan atau summon law. Adapun next. Adapun sistematika KUHP. KUHP dibagi menjadi 3 buku yang memuat 3 aturan berbeda. Buku 1 mengenai pidana aturan hukum. Buku 1 mengenai pidana aturan umum. Terus selanjutnya buku 2 berfokus pada pidana kejahatan, serta buku 3 mengakomodir pidana pelanggaran. Buku 1 mengatur tentang ketentuan umum atau algemen berpalingan, terdiri dari 5 bab dan 103 pasal, yaitu mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 103. Lalu buku 3 mengatur tentang kejahatan atau misdriven, terdiri atas 31 bab dan 284 pasal, yaitu mulai pasal 104 sampai dengan pasal 488. Selanjutnya buku 3 atau overtrading mengatur tentang pelanggaran,
terdiri atas 10 bab dan 80 pasal, mulai dari pasal 289 sampai dengan pasal 569. Sekian dari saya, mungkin ada tambahan dari teman-teman. Oke, mungkin dicukupkan saja karena ini waktunya hampir habis. Terima kasih untuk teman-teman atas penyampaian materinya, sehingga tugas ini dicukupkan sebagai syarat untuk memenuhi tugas kelompok 3 dari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia yang diampu oleh Bapak Nizam. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.